7 orang di area Chicago meninggal dunia secara misterius. Pada tahun 1982, Amerika Serikat diguncang oleh tragedi yang tak pernah terbayangkan. Dalam hitungan hari, 7 orang di area Chicago meninggal dunia secara misterius. Semuanya setelah menelan kapsul Tylenol Extra Strength, obat pereda nyeri paling populer di Amerika Serikat, yang dikenal aman dan dipercaya jutaan keluarga. Tiba-tiba berubah menjadi senjata yang mematikan. Kepanikan menyebar cepat di televisi, radio, maupun surat kabar. Dan satu nama yang terus disebut, yaitu Tylenol. Dalam sekejap, simbol kepercayaan masyarakat berubah menjadi sumber ketakutan nasional. Sebelum tragedi terjadi, Tylenol adalah bintang utama dari Johnson & Johnson, menyumbang hampir sepertiga dari total laba perusahaan. Lebih dari 100 juta orang Amerika menggunakan Tylenol setiap tahunnya. Namun, semua berubah ketika penyelidikan polisi dan juga FDA menemukan fakta mengejutkan. Beberapa botol Tylenol di area Chicago telah disusupi racun cyanida. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya atau bagaimana racun itu bisa masuk. Dalam sekejap, Johnson & Johnson dihadapkan pada krisis terbesar dalam sejarah korporasi mereka. CEO-nya, James Burke, sadar bahwa ini bukan sekedar masalah bisnis. Ia harus membuat keputusan yang bisa menentukan hidup atau mati bagi masyarakat dan bagi reputasi perusahaan yang dibangunnya selama puluhan tahun. Burke kemudian berkata kepada timnya, "Kita harus bertindak sesuai nilai inti perusahaan. Tanggung jawab terhadap konsumen di atas segalanya." Langkah pertama yang diambil James Burke benar-benar luar biasa untuk ukuran perusahaan besar. Tanpa menunggu instruksi dari pemerintah, ia memerintahkan penarikan seluruh produk Tylenol di seluruh Amerika Serikat. Lebih dari 31 juta botol dengan total kerugian mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Keputusan ini pastinya sangat beresiko dan banyak pihak internal yang menentang karena bisa menghancurkan keuangan perusahaan. Tapi Burke teguh. Baginya, keselamatan publik itu jauh lebih penting daripada keuntungan. Setiap hari, ia tampil di depan media, menjelaskan situasi dengan jujur dan terbuka. Tidak ada manipulasi dan juga tidak ada usaha untuk menutupi fakta. Burke bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi Tylenol dalam bentuk apapun sampai penyelidikan selesai. Johnson & Johnson kemudian bekerja sama dengan FDA, dan kepolisian untuk menelusuri sumber kontaminasi. Setelah itu, mereka meluncurkan inovasi besar, yaitu kemasan anti racun atau tamper-proof packaging dengan segel plastik, tutup pelindung logam, dan sistem keamanan yang berlapis. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam industri farmasi global, memastikan tidak ada lagi produk yang bisa dibuka tanpa terdeteksi. Beberapa bulan setelah krisis, Johnson & Johnson meluncurkan kampanye besar untuk memulihkan kepercayaan publik. Mereka memberikan diskon besar, menyediakan hotline konsumen, dan menjelaskan proses kemampuan baru secara transparan. Respon masyarakat luar biasa positif. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, penjualan Tylenol kembali pulih, bahkan melampaui angka sebelum tragedi. Johnson & Johnson dipuja oleh media, pemerintah, dan akademis. Sebagai contoh, emas kepemimpinan krisis yang beretika. Kasus Tylenol menjadi studi wajib di sekolah bisnis di seluruh dunia. Bukan hanya karena krisisnya, tapi karena cara perusahaan menghadapi kebenaran dengan tanggung jawab dan empati. Burke membuktikan bahwa reputasi yang dibangun dengan integritas akan selalu lebih kuat daripada ketakutan sesaat. Dalam setiap krisis, karakter sejati pemimpin akan selalu terungkap. James Burke menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal menghindari masalah, tapi berani menghadapi kebenaran demi keselamatan dan kemanusiaan.